Nah, baik anak-anak, selamat siang semuanya. Nah, jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Kevin. Nah, saya akan mengecek kehadiran kita hari ini. Ada yang absen hari ini, sekretaris? Semua hadir ya? Ya. Bagus. Nah, jadi sebelum kita mulai masuk ke materi yang baru, apa materi kita sebelumnya? Kita masuk ke materi yang hari ini, yaitu mengenai klasifikasi makhluk. Kalau saya tanyakan kepada adik-adik klasifikasi makhluk, ada yang tahu nggak? Ada. Coba si Lili. Menurut saya Pak, klasifikasi makhluk itu adalah satu cara membuat. Ya bagus, tepuk tangan buat Lili. Jadi enggak adik-adik pergi ke pasar? Apa yang adik-adik lihat di sana? Nah, sama dengan yang kita lihat pada tampilan di atas, ya, di mana ada orang yang menjual buah. Nah, dari yang adik-adik lihat, bagaimana tanggapan adik-adik tentang gambar tersebut? Kalau kita kaitkan dengan materi kita, klasifikasi makhluk hidup. Berbagai macam-macam jualan. Si Lilin? Menurut saya Pak, di gambar itu kita dapat melihat bahwa itu adalah buah yang telah dikelompokkan sesuai dengan jenis-jenis. Ya, jadi dikelompokkan. Jadi jenis-jenis barang tersebut di pasar ya atau di toko tersebut sudah dikelompokkan. Nah, bagaimana kalau kita berbicara tentang makhluk hidup? Ya kan? Nah, jadi itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Artinya bagaimana kita mengklasifikasikan dengan keberagaman makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ya. Nah, jadi nanti saya akan menampilkan beberapa gambar ya, spesies ya, atau organisme makhluk hidup ya. Jadi silakan diamati nanti gambarnya. Nah, baik. Jadi tujuan kita dalam pembelajaran ini yaitu dengan menggunakan pembelajaran discovery learning, ya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menggali informasi dan menganalisis permasalahan klasifikasi makhluk hidup, mampu mengidentifikasi dasar pengklasifikasian makhluk hidup, terus mampu menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup, dan yang terakhir mendesain dan mempresentasikan laporan pengamatan sehingga mampu memahami dan mencari solusi permasalahan pada klasifikasi makhluk hidup serta menumbuhkan rasa kepedulian siswa terhadap lingkungan ya. Jadi nanti saya akan membagikan LKPD kepada siswa-siswi kami ya, berdasarkan nanti kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya, itu nanti yang akan kita gunakan kelompoknya ya. Nah, jadi setiap kelompok masing-masing ya, saya akan membagikan LKPD ya, LKPD lembaga kerja siswa untuk dikerjakan setiap kelompok. Kelompok satu mana? Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Nah, jadi silakan diperhatikan lembaga kerja siswa tersebut setiap kelompok. Nah, jadi untuk mengerjakannya ya, yaitu
Yang pertama, silakan diamati gambar ya makhluk hidup atau spesies tersebut. Ada 6 spesies. Setelah itu, silakan identifikasi makhluk pada gambar di atas. Ya, artinya ya berdasarkan dengan buku bahan ajar yang digunakan dan menggunakan internet ya, boleh dilihat di internet, silakan dicari referensinya, silakan dibaca melalui internet. Nah, jadi setiap spesies itu boleh dicari ya di Google ya, di Google setiap spesies yang terdapat pada gambar yang diamati. Jadi setelah kita mengidentifikasi, maka kita membuat tabel karakteristik. Jadi ada tabel yang sudah disediakan, silakan diisi tabel karakteristik tersebut. Jadi untuk membuat karakteristiknya dimulai dari karakteristik umum ke yang khusus. Ya. Jadi apabila spesies tersebut memiliki karakteristik yang kita buat itu, maka diberikan tanda positif. Ya. Dan kalau tidak memiliki karakteristik pada spesies tersebut, diberikan tanda negatif. Nah, jadi silakan dicari, ya, dikerjakan itu, diisi dan disimpulkan nanti tabel tersebut. Ya. Lalu yang berikutnya, setelah kita membuat tabel karakteristik, silakan menyusun ya kladogram. Setelah menyusun kladogram ini nanti silakan dipresentasikan dengan gambarkan di atas papan. Nah, setelah selesai dikerjakan nanti baru disimpulkan. Nah, jadi demikian untuk pembahasan LKD-nya, petunjuk penggunaan LKD-nya. Kalau ada pertanyaan yang kurang mengenai LKD-nya, silakan dipertanyakan. Ada yang dipertanyakan kelompok 1? Iya, Pak. Sudah paham? Ya. Kelompok 2? Siapa kedua? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan masing-masing kelompok yang akan mengerjakan. Ya. Kita berikan waktu selama 10 menit. Ya. Jadi untuk membantu siswa-siswi kami, selain yang sudah saya berikan linknya, boleh dilihat di YouTube langsung di HP, dan bisa juga saya tampilkan di sini salah satu ya. Saya berikan contoh videonya, silakan diperhatikan. Itu nanti yang akan dicari ya. Salah satu jenis spesies dari gambar yang ada di LKPD tersebut. Jadi seperti ini, video ini silakan diamati. Tapi tahukah kamu sehingga bahwa Anda nanti mendapatkan bahan untuk mengisi karakteristik yang ini telah ada 200 juta tahun yang lalu. Oke, kalau sudah siap, ya silakan ditampilkan setiap kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Kami yang dimulai dari saya sendiri. Nama saya Marcelina Setiawan. Nama saya Marcelina Setiawan. Saya Rina Jawa. Baik, sekarang kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disajikan oleh teman kami. Baik teman-teman, kami akan memaparkan dan mempresentasikan hasil kami dari kelompok pertama atau spesies yang pertama adalah warna cewek, putih, pandai, ilmu, tunggal, dan macam itu. Baik, demikian dari diskusi kami. Jika ada pertanyaan, baik, kami akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok 3 yaitu apa itu audio. Menurut hasil kami, audio adalah membaca diskusi yang dalam yang berdampingan langsung dengan cairan audio atau visual audio.
setelah kita selesai mempresentasikan hasil diskusi kita berdasarkan dari yang telah saya bagikan kembali kemudiannya jadi setelah kita berdiskusi maka tentunya ada kira misalnya apa yang merupakan kesimpulan dari apa yang telah kita diskusi. Siapa yang bisa salah satu di antara kami kata apa yang bisa dibuka mulai dari tadi ada sekarang dari satu. Baik, kami menganalisis tentang penyebab pemilu dari langkah-langkah spesies dan lanjutannya. Kami dapat disimpulkan bahwa dari program di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tekanan hubungan kekerabatan antara spesies, semakin dekat contoh pemilu dan macam hubungan kekerabatannya lebih dekat dibandingkan misalnya salamander dengan macam itu. Jika seperti ini dapat membaca karakteristik apa saja yang dimiliki oleh spesies tersebut, seperti misalnya untuk lancet, kita tahu di bagian paling kiri dan tidak memiliki kelima karakteristik tersebut. Kemudian untuk lantai ada karakteristik yaitu ada tulang belakang untuk tunggang dan ada dua karakteristik yaitu bertulang belakang dan tidak memiliki rahang. Untuk salamander memiliki tiga karakteristik yaitu bertulang belakang, memiliki rahang dan berkaki empat dan begitu dengan hasil diskusi kita ini, ya, kita bisa mengetahui ciri daripada makhluk hidup tersebut. Kita bisa mengetahui persamaan dan daripada makhluk hidup tersebut. Dengan spesies. Jadi dengan membuat program maka kita dapat menggunakan untuk mengetahui kekerabatan setiap spesies yang kita tadi semakin ke kanan semakin dekat kekerabatannya. Jadi dengan konsep foto itu mempunyai kekerabatan yang karena hanya perbedaannya adalah rambut. Yang lainnya singkatannya semua memiliki sama. Jadi kita bisa mengetahui persamaan dan perbedaan daripada makhluk hidup atau spesies yang telah kita amati. Nah, jadi demikian saja pertemuan kita hari ini. Jadi nanti akan saya lakukan tugas untuk dikerjakan di rumah. Jangan nanti dikerjakan di rumah, tugasnya masing-masing individu. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri, kita mengawali dengan doa, maka kita mengakhirinya dengan doa. Akan